Ada sesuatu yang berubah pada gadis kecil itu. Setiap malam, terdengar isakan pelan dari balik pintu. Tapi saat ditanya, ia hanya diam, menunduk, seolah menyimpan rahasia yang terlalu berat untuk anak seusianya. Dan yang lebih mengerikan, ia mulai takut dipeluk oleh ayahnya sendiri. Semua orang bilang sekolah barunya adalah yang terbaik. Tapi sang ayah mulai curiga, karena sejak Kayla masuk ke sana, senyumnya hilang. Dan di balik penjepit rambut kecil yang tampak biasa, tersembunyi yang akan mengguncang segalanya. Malam itu, hujan turun pelan di atas genteng rumah Bayu. Suaranya lembut, tapi menusuk hati. Di balik pintu kamar anak yang sedikit terbuka, terdengar suara tangisan kecil yang terputus-putus. Bukan tangis manja, tapi tangisan anak yang sedang memendam sesuatu yang tak mampu ia ucapkan. Bayu berdiri di lorong tubuhnya kaku. Di tangannya masih ada sepiring nasi goreng yang tak disentuh. Ia sudah memanggil Kayla 3 kali, tapi tak ada jawaban. Kini ia hanya berdiri, menatap pintu itu, dan menangis dalam diam. Apa yang terjadi dengan putri kecilnya? Mengapa matanya tak lagi berbinar seperti dulu? Dulu, setiap pagi, Kayla akan berlari ke arahnya sambil tertawa. "Ayah, selamat pagi," katanya ceria. Lalu mencium pipinya sebelum berangkat sekolah. Tapi 2 minggu terakhir, tak ada lagi ciuman, tak ada lagi tawa. Gadis kecil itu berubah menjadi bayangan dirinya sendiri. Ia bangun dengan wajah muram, sarapan setengah hati, dan hanya menjawab pertanyaan dengan anggukan, lemah, atau gelengan singkat, seolah takut bicara. Bayu, pria berusia 36 tahun, bukanlah orang yang mudah panik. Ia adalah pendiri perusahaan digital lokal yang sukses di Surabaya. Tapi di hadapan anaknya, ia bukan pengusaha. Ia hanya seorang ayah yang kehilangan cahaya hidupnya. Kayla adalah segalanya sejak istrinya, Ayu, meninggal 3 tahun lalu karena kanker rahim yang agresif. Saat itu Kayla masih 5 tahun. Dan sejak hari pemakaman itu, Bayu berjanji tidak akan ada yang menyakiti putrinya lagi. Tapi kini, seseorang atau sesuatu telah menyentuh luka yang belum sembuh. Malam itu, saat akhirnya masuk ke kamar Kayla, ia melihat gadis kecil itu duduk memeluk lutut di pojok ranjang. Rambutnya kusut, matanya sembab, ia seperti baru saja selesai menangis, tapi mencoba menyembunyikannya. "Kayla, sayang, kenapa nak? Cerita ke ayah ya," suara Bayu pelan, seperti berbisik ke anak burung yang takut disentuh. Kayla hanya menggeleng, tidak keras, perlahan, tapi cukup untuk menghancurkan hati Bayu. Saat ia mendekat dan mencoba memeluk, tubuh kecil itu justru menghindar dan gemetar. Bayu terdiam, tangannya menggantung di udara. Ia mundur perlahan, menahan air mata. "Mau ayah buatkan susu hangat?" tanyanya, berharap setetes kehangatan bisa kembali. Kayla menunduk lebih dalam dan hanya menggumam, "Jangan bilang ke siapa-siapa." Kalimat itu menusuk lebih dari pisau manapun. Keesokan paginya, Kayla tetap berangkat sekolah. Tapi kali ini, Bayu memutuskan mengantar sendiri, bukan lewat sopir langganan. Ia ingin melihat, ingin tahu, ingin memastikan. Sekolah unggulan tempat Kayla pindah memang punya reputasi luar biasa. Lokasinya di daerah Citraland, bangunannya modern, dan dikelilingi taman yang rapi. Tapi yang Bayu lihat pagi itu bukan keindahan taman. Ia melihat bagaimana Kayla turun dari mobil dengan langkah pelan, kepala tertunduk. Anak-anak lain berlarian, tertawa, tapi Kayla seolah berada di dunia lain, dunia yang penuh ketakutan. Saat pulang kerja, Bayu mencoba mengajaknya bicara sambil makan malam, tapi Kayla hanya memainkan sendoknya. Nasi di piring tetap utuh. Ketika Bayu menyebut nama sekolahnya, Kayla langsung menunduk, dan setetes air mata jatuh ke piring. "Kenapa kamu menangis, nak?" Suara Bayu serak, nyaris tak terdengar. "Aku nggak mau sekolah lagi," jawab Kayla akhirnya, lirih. Itu adalah dosa besar." Bayu terdiam, jantungnya berdetak kencang. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Malam itu, setelah Kayla tidur, Bayu membuka laci meja belajar anaknya. Ia tak berniat mengganggu privasi, tapi rasa cemasnya lebih besar. Di sana, di antara buku-buku, ia menemukan secarik kertas kecil, sebuah gambar sederhana. Gambar seorang anak kecil menangis di sudut kelas, sementara sosok besar bertangan panjang, berdiri di depan papan tulis. Di atasnya tertulis satu kata, takut. Bayu menatap gambar itu lama, lalu ia duduk di lantai, menggenggam kertas itu seperti harta karun. Matanya merah,
Hatinya pecah. Ia tahu, mulai malam ini, ia bukan hanya seorang ayah, ia adalah pelindung. Dan ia akan mencari tahu apa yang telah merenggut senyum putrinya. Pagi itu, langit Surabaya mendung. Bayu duduk sendirian di mobilnya yang diparkir di pinggir jalan dekat gerbang sekolah kala mesin mobil dimatikan. Hanya suara jam dashboard yang berdetak pelan, seperti detak jantungnya yang gelisah. Ia menatap gerbang sekolah yang megah itu. Dinding putih mengilap, bendera merah putih berkibar tenang, dan deretan anak-anak berpakaian rapi berjalan masuk sambil tertawa. Tapi tawa itu tak pernah keluar dari bibir Kayla lagi. Bayu tahu, di balik kemegahan bangunan ini, ada sesuatu yang tersembunyi. Dan pagi ini, ia tidak akan pulang tanpa petunjuk. Ia mengambil napas panjang, lalu keluar dari mobil. Wahani, tenang. Tapi langkahnya mantap. Ia menyusuri halaman sekolah, berpura-pura menunggu anaknya yang sudah masuk kelas. Beberapa orang tua lain juga masih berada di sekitar taman kecil depan aula. Bayu menghampiri seorang bapak berpakaian batik. "Maaf pak," sapa Bayu dengan sopan. "Anaknya juga kelas 3. Bapak itu tersenyum kaku. "Iya, betul, sudah. Masuk, ya, saya mau langsung kerja ini." Sebelum Bayu sempat bertanya lebih lanjut, pria itu buru pamit dan pergi. Bayu heran. Ia lalu mencoba lagi dengan seorang ibu yang tampak sedang menunggu di dekat mobil SUV. "Bu, maaf, anak ibu juga di kelas 3, anak saya Kayla. Baru pindah 2 minggu lalu." Wajah wanita itu langsung berubah. Senyum di bibirnya menghilang. Matanya bergerak cepat, seolah menilai apakah aman menjawab. Ia menunduk, membuka pintu mobil, lalu sebelum masuk, ia berbisik cepat. "Kalau bapak sayang sama Kayla, hati-hati sama Bu Indah." Bayu membeku. Mobil wanita itu melaju, meninggalkan Debu Halles. Bayu berdiri mematung. Nama itu menggema di kepalanya Bu Indah. Nama yang tak pernah disebut kala. Nama yang bahkan tak pernah muncul di grup WhatsApp orang tua murid yang sempat ia baca. Tapi dari nada suara ibu itu, ada ketakutan yang nyata. Bukan rumor, ini nyata. Siapa sebenarnya Bu Indah? Bayu segera kembali ke rumah dan duduk di depan laptopnya. Ia membuka laman resmi sekolah, mencari informasi tentang staf pengajar. Foto-foto guru tertata rapi, lengkap dengan nama dan mata pelajaran. Tapi anehnya, tak ada nama Bu Indah. Bahkan di bagian guru kelas 3, hanya ada nama-nama formal, seperti Ibu Ratna, Pak Bambang, dan Bu Yuli. Bayu mengernyit. Ini janggal. Ia lalu membuka media sosial sekolah. Di sana ada banyak unggahan kegiatan siswa. Ia menelusuri satu persatu, memperbesar setiap wajah perempuan yang sekilas terlihat bersama anak-anak. Di salah satu foto bulan lalu, ia menemukan seorang wanita dengan postur tinggi, rambut dikunci rapi, dan ekspresi datar. Wajahnya tidak muncul jelas, tapi cukup untuk menimbulkan firasat buruk. Tidak ada tag nama. Bayu menyimpan foto itu di ponselnya. Keesokan harinya, Bayu sengaja mengantar Kayla lebih pagi. Ia berdiri agak jauh dari gerbang dan memperhatikan setiap guru yang datang. Seorang guru wanita lewat ramah, menyapa orang tua, bukan dia. Lalu datang seorang lagi, lebih tua, tertawa lepas. Bukan juga. Bayu hampir menyerah. Sampai akhirnya datang seorang wanita berambut kuncir, membawa map tebal. Berjalan cepat tanpa menoleh ke siapapun. Anak-anak di dekatnya tiba-tiba diam. Suasana berubah. Bahkan satpam yang biasanya cerewet, langsung menunduk hormat. Bayu merisakan. Dadanya berdegup kencang. "Itu dia, Bu Indah." Saat ia hendak menghampiri, seorang staf sekolah datang mendekat. "Maaf Pak, boleh saya bantu?" Bayu tersenyum sopan. "Saya orang tua murid kelas 3. Ingin bicara dengan guru Kayla." "Wah, sayangnya Bu Indah sedang ada rapat Pak. Mungkin bisa janjian lain waktu." Itu sudah ketiga kalinya dalam seminggu Bayu mencoba menemui Bu Indah. Dan jawabannya selalu sama. Rapat, pelatihan, tidak ada di tempat. Bayu mulai merasa disembunyikan, dilindungi. Malamnya, saat membersihkan meja belajar Kayla, Bayu melihat sesuatu yang membuatnya menggigil. Di antara tumpukan buku gambar, ada satu halaman yang berbeda. Gambar itu seperti dibuat tergesa-gesa. Dengan pensil yang ditekan keras, terlihat sosok tangan besar panjang dan gelap berdiri di depan papan tulis. Di pojok bawah, ada anak kecil yang menangis sambil memegang tas. Tangisannya dibuat dengan goresan-goresan seperti aliran air. Bayu mengangkat gambar itu. "Kayla, ini siapa?" Kayla yang sedang duduk di lantai, menatap gambar itu, lalu bergumam pelan. "Itu, Bu Indah." Bayu terpaku.
Suara anaknya begitu lirih. Seperti takut nama itu terdengar oleh dinding rumah. Tangannya mulai gemetar. Ada amarah yang mendidih dalam dada, tapi juga kesedihan yang tak terbendung. Apa yang sebenarnya terjadi di sekolah itu? Mengapa tidak ada yang bicara? Mengapa semua orang takut? Dan mengapa putri kecilnya harus memikul semua ini sendirian? Bayu menatap gambar itu sekali lagi. Lalu ia mengepalkan tangan. Sudah cukup. Besok, ia akan mulai mencari kebenaran, dan siapapun Bu Indah itu, dia tidak akan bisa bersembunyi lebih lama lagi. Malam itu langit Surabaya gelap gulita, seolah ikut merasakan beban hati Bayu yang makin berat. Ia duduk di ruang kerja, menatap layar laptop yang kosong, tapi pikirannya melayang ke wajah Kela yang murung. Di meja, tergeletak gambar tangan besar yang kemarin ia temukan di buku Kala. Setiap garis, setiap goresan adalah teriakan diam anak kecil yang sudah terlalu lama memendam rasa takut. Bayu tak bisa menunggu lagi. Ia tahu, sudah waktunya bergerak. Tanpa pikir panjang, ia menggangket ponselnya dan menghubungi seseorang yang sudah lama tidak ia ajak bicara. Dion Bey, udah malam, tumben banget. Nelpon, suara Dion terdengar dari seberang. Santai seperti biasa. Aku butuh bantuan, Yan. Ini soal anakku, soal Kayla. Nada suara Bayu membuat Dion langsung serius. Gue dengerin. Ceritain dari awal. Bayu pun membeberkan semua perubahan sikap Kayla, tangisan malam, gambar-gambar aneh, dan nama Bu Indah yang membuat semua orang diam. Dion, yang kini dikenal sebagai jurnalis investigasi berani di salah satu kanal YouTube independen terbesar di Indonesia, mendengarkan dengan seksama. Setelah hening sejenak, Dion menjawab pelan. Kita butuh bukti, Bay. Sesuatu yang gak bisa dibantah. Bayu mengangguk. Apa maksudmu? Gue punya alat perekam mikro kecil. Bentuknya penjepit rambut anak-anak. Gampang dipakai dan aman. Kalau Kayla bersedia pakai ke sekolah, kita bisa dapat suara aslinya. Gak perlu tuduhan lagi. Semua bakal jelas. Keesokan harinya, Dion datang ke rumah membawa kotak kecil. Di dalamnya, ada penjepit rambut warna merah muda berbentuk kupu-kupu. Tampak biasa, tapi di dalamnya tersembunyi mikrofon kecil dan chip perekam berkapasitas tinggi. Bayu duduk di sofa, memegang penjepit itu. Kayla duduk di depannya, memeluk bantal bonekanya. Matanya masih sembab, sayang. Ayah nggak akan paksa. Tapi, kalau kamu mau, kita bisa tahu siapa yang bikin kamu takut. Kamu nggak salah, nak. Yang salah adalah orang yang menyakitimu. Ucap Bayu lembut, menahan air mata. Kayla diam cukup lama, lalu perlahan, ia mengganggak. Asal ayah, jangan tinggalin aku. Bayu memeluknya erat. Ayah janji, selamanya. Hari pertama Kayla memakai penjepit itu, tak ada rekaman yang berarti. Guru-guru bicara biasa, suasana kelas relatif tenang. Hari kedua pun sama, Bayu mulai ragu. Apa mungkin Bu Indah tahu? Apa ia sudah berhati-hati? Namun, pada hari ketiga, saat Dion datang untuk mengambil dan memutar rekaman, suara yang keluar membuat darah Bayu mendidih. Dasar bodoh, jangan pikir kamu bisa naik kelas kalau kayak gini. Mau saya keluarkan kamu dari sekolah ini? Jangan pernah bilang apa-apa ke orang tuamu. Kalau berani, lihat aja nanti. Suara keras itu menusuk telinga. Suara seorang perempuan dewasa, penuh tekanan, penuh amarah. Di latar belakang terdengar suara anak-anak lain tertawa, tapi tawa yang dipaksakan, bukan bahagia. Dan di akhir rekaman, suara tangis Kayla, tangisan yang memecah hati, seperti suara anak kecil yang kehilangan seluruh keberaniannya. Bayu terpaku, matanya merah, giginya terkatup rapat, menahan amarah yang ingin meledak. Tangannya mengepal di atas meja. Dion, yang biasanya tenang, kali ini pun hanya bisa menunduk. Baik, gumam Dion lirih. Gue gak nyangka separah ini. Bayu menggeleng pelan. Anakku, digertak, diancam. Di depan teman-temannya, ia menatap Dion tajam. Saatnya orang-orang tahu, Yan, ini bukan cuma tentang Kayla, ini tentang semua anak yang disakiti dan dibungkam. Dion mengangguk. Gue tahu harus ngapain. Gue bakal upload ini, tapi tanpa sebut nama sekolah, tanpa sebut Kayla, kita fokus ke suara. Biar publik yang buka mata. Bayu menatap penjepit rambut kecil itu, benda sederhana yang berhasil membuka luka besar. Malam itu, Dion mengedit video dengan cepat. Ia tambahkan narasi latar, tanpa efek dramatis yang berlebihan. Hanya suara kekerasan verbal yang menghancurkan jiwa anak-anak. Judul videonya singkat, Suara dari
Kelas anak-anak tak bisa bicara sendiri, dan ketika video itu diunggah, angin mulai berubah. 2 hari setelah video itu diunggah, dunia seolah terbalik. Dion duduk di depan laptopnya, wajahnya serius menatap layar. Kolom komentar membanjir. Ratusan pesan dari orang tua, guru, bahkan mantan siswa. Semua berbicara satu hal. Mereka pernah mengalami yang sama. Suara yang selama ini terkunci rapat di ruang kelas, kini menggema ke seluruh Indonesia. Bayu membaca setiap komentar dengan mata berkaca. Anak saya juga pernah dipermalukan di depan kelas. Tapi kami diam karena takut. Saya dulu murid, Bu Indah. Sampai sekarang masih mimpi buruk. Terima kasih, akhirnya ada yang berani bicara. Video itu viral. Dalam 2 hari, ditonton lebih dari 2 juta kali, telepon kantor sekolah berdering tanpa henti. Media mulai berdatangan ke gerbang. Kepala sekolah, Pak Darto, mencoba menenangkan suasana. Tapi, semuanya sudah terlambat. Gelombang kebenaran sudah datang. Dan tak bisa dihentikan hanya dengan senyuman manis atau pernyataan pers. Bayu dipanggil ke sekolah. Ia datang dengan langkah tegas, mengenakan batik gelap, dan membawa flash disk berisi rekaman asli. Di ruang kepala sekolah, suasana tegang. Pak Darto duduk di tengah, wajahnya penuh ketegangan. Di sisi kanan, Bu Indah duduk kaku, matanya tajam, tapi tubuhnya tampak gelisah. Pak Bayu, kata Pak Darto, mencoba bersikap ramah. Kami ingin membahas video yang beredar. Ini mencoreng nama baik sekolah. Bayu mengangguk pelan. Saya tidak menyebut nama sekolah, Pak. Tapi kalau orang tahu, mungkin karena mereka juga merasakan. Pak Darto menarik napas dalam. Bu Indah adalah guru senior. Gaya mengajarnya memang tegas, tapi tidak ada niat menyakiti. Bayu tak berkata apa-apa. Ia hanya membuka flash disknya dan memutar rekaman. Itu di speaker ruangan. Semua terdiam. Dasar bodoh, jangan pikir kamu bisa naik kelas kalau kayak gini. Mau saya keluarkan kamu dari sekolah ini? Jangan pernah bilang apa-apa ke orang tuamu. Suara Bu Indah menggema di ruangan. Bukan Bu. Indah sendiri tersentak. Tangannya menggenggam rok dengan erat. Tak ada yang bicara. Sunyi menyesakkan dada. Akhir rekaman. Suara tangisan Kela yang menghantam jantung siapapun yang mendengarnya. Bayu menatap Pak Darto. Suaranya tenang. Tapi saya datang bukan untuk ribut, Pak. Saya datang karena anak saya dihancurkan. Secara pelan-pelan, di tempat yang seharusnya melindunginya. Pak Darto terdiam, mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Lalu, tiba-tiba, seseorang di belakang berdiri. Seorang guru wanita Burika. Saya pernah dengar langsung. Ucap Burika gemetar. Tapi, saya takut bicara. Suasana berubah. Seorang guru lain ikut berdiri. Saya juga pernah melihat anak murid menangis keluar kelas karena diteriaki Bu Indah satu demi satu. Suara mulai muncul. Pengakuan demi pengakuan. Mereka yang selama ini diam, mulai berbicara. Bu Indah tampak panik. Ia mencoba menyangkal. Itu hanya cara saya mendidik. Anak-anak sekarang manja semua. Kalau tidak tegas, mereka tidak hormat. Bayu menatapnya tajam. Tegas bukan berarti menakut-nakuti. Anak saya takut tidur, takut sekolah. Itu bukan didikan, itu teror. Pak Darto akhirnya angkat tangan. Kami akan menonaktifkan Bu Indah sementara untuk keperluan penyelidikan. Tapi Bayu tidak puas. Saya akan bawa ini ke polisi. Saya tidak mau kejadian ini hilang begitu saja. Bukan hanya untuk Kela, tapi untuk semua anak yang disakiti dan dipaksa diam. Keesokan harinya, laporan resmi dibuat. Bukti rekaman diserahkan ke pihak berwajib. Nama Bu Indah mulai muncul di berita nasional. Wajahnya disamarkan, tapi publik tahu siapa yang dibicarakan. Sekolah menjadi medan tekanan. Beberapa orang tua murid mengundurkan anak mereka. Beberapa lainnya berdiri di depan gerbang dengan poster menuntut keadilan. Namun, tidak semua reaksi negatif. Ada juga yang mulai bergerak. Sekelompok guru membentuk forum perlindungan murid. Psikolog anak diundang untuk memberi pelatihan. Dan di tengah badai itu, Bayu tetap berdiri. Tidak sebagai pengusaha, tapi sebagai ayah yang tidak lagi tinggal diam. Ia tahu, ini baru permulaan. Tapi kali ini, kebenaran tidak akan dikubur diam-diam. Surat panggilan sidang pertama datang 3 minggu setelah laporan resmi dibuat. Nama Bu Indah tertulis sebagai pihak terlapor dalam kasus kekerasan verbal terhadap anak di bawah umur. Media lokal mulai menyorot tajam. Mikrofon dan kamera kini bukan lagi mengarah ke selebriti, tapi ke sebuah ruang kelas yang selama ini diam. Di halaman sekolah,
Suasana sunyi mencekam. Tak ada lagi tawa anak-anak saat datang pagi. Para guru berjalan cepat, tanpa banyak bicara. Papan pengumuman yang biasa dipenuhi informasi kegiatan, kini kosong. Hanya satu kertas besar bertuliskan, "Kami tidak akan diam lagi." Pak Hubert, di ruang tamu rumahnya, menatap undangan dari kepolisian untuk memberikan kesaksian, Ea Tek Jentar. Ia tahu ini penting. Bukan hanya untuk Kayla, tapi untuk puluhan, mungkin ratusan anak lain yang pernah mengalami ketakutan serupa dan dipaksa melupakannya. Hari sidang tiba. Ruang Pengadilan Negeri Surabaya dipenuhi oleh wartawan, aktivis perlindungan anak, dan beberapa orang tua murid. Suasana tegang. Bayu datang menggandeng Kayla, yang kini mulai menunjukkan keberanian dalam langkahnya, meski masih sering terbangun. Karena mimpi buruk, setidaknya hari ini ia tahu bahwa dunia sedang mendengarnya. Di bangku terdakwa, Bu Indah duduk dengan wajah pucat. Rambutnya yang dulu rapi, kini terlihat kusut. Tangan gemetarnya mencengkeram tas kecil di pangkuannya. Di sebelahnya duduk seorang pengacara muda yang tampak gugup. Di hadapan mereka, hakim memulai dengan nada tegas. Kasus ini bukan hanya tentang satu anak, tapi tentang pola yang terjadi selama bertahun-tahun, ujar hakim membuka persidangan. Satu persatu saksi dihadirkan. Mantan murid, orang tua, bahkan seorang guru yang pernah bekerja satu ruangan dengan Bu Indah. "Saya dulu muridnya," ujar seorang wanita muda sambil menangis. "Saya pernah ditertawakan di depan teman-teman hanya karena tidak bisa menjawab soal. Sejak saat itu, saya takut berbicara. Sampai sekarang," pengacara Bu Indah mencoba membela. Ia menyebut bahwa kliennya memiliki riwayat masa kecil yang traumatis. Dibesarkan dalam keluarga keras, sering menerima kekerasan fisik dan verbal. Bu Indah adalah korban yang belum pernah mendapat ruang untuk sembuh, ujarnya dengan nada memohon. Namun hakim hanya menggeleng pelan. Luka masa lalu bukan alasan untuk mewariskan luka yang sama ke generasi berikutnya. Kerekeget, Bayu maju sebagai saksi. Ruang sidang sunyi. Ia membuka ponselnya dan memutar ulang rekaman suara Bu Indah. Tangisan Kayla mengisi udara, membuat sebagian orang di ruangan itu menunduk, menahan emosi. "Anak saya," ucap Bayu dengan suara bergetar. Tidak lagi tidur nyenyak. Ia takut kelas, takut suara keras. "Setiap malam, saya mendengar isaknya. Dan saya tak bisa memeluknya tanpa dia menghindar. Anak saya kehilangan rasa aman di tempat yang seharusnya melindunginya." Bu Indah menunduk. Untuk pertama kalinya, air mata mengalir di pipinya. Ia menggigit bibir, mencoba menahan suara tangis. Tapi tubuhnya terguncang. Namun simpati tak lagi menjadi bagian dari ruangan itu. Yang tersisa hanyalah keadilan. Hakim mengetuk palu. Penyelidikan akan dilanjutkan. Terdakwa dinyatakan dalam status tahanan rumah sampai keputusan selanjutnya. Namun, bukan hanya Bu Indah yang menjadi pusat perhatian. Kepala sekolah, Pak Darto, juga mulai terseret. Dari dokumen-dokumen yang ditemukan oleh tim jurnalis Dion, terbukti bahwa selama bertahun-tahun laporan dari orang tua sering diabaikan atau bahkan dihapus dari arsip demi reputasi sekolah. Di layar televisi, berita menampilkan wajah Pak Darto dengan judul "Kepala Sekolah Tersangka Penutupan Laporan Kekerasan Anak". Tak lama, ia dinonaktifkan dari jabatannya. Pemerintah daerah pun turun tangan. Sebuah audit menyeluruh terhadap metode pengajaran di sekolah swasta elit diluncurkan. Psikolog mulai dikirimkan ke sekolah-sekolah untuk melakukan evaluasi mendalam. Program sekolah aman untuk semua dicanangkan sebagai respons atas kasus ini. Di sisi lain, perubahan mulai terlihat. Guru-guru yang dulu diam, kini berdiri bersama. Ruang guru di sekolah Kayla tak lagi hanya tempat diskusi akademis, tapi ruang refleksi. Setiap minggu, mereka mengikuti sesi pelatihan empati dan komunikasi non-kekerasan. Buku panduan baru dibagikan, mendidik dengan hati, dan Kayla, ia mulai bisa tersenyum lagi. Meski belum sering, tapi cukup untuk membuat Bayu tahu. Ia tidak berjuang sia-sia. Setiap luka butuh waktu untuk sembuh. Tapi luka yang diwariskan hanya bisa dihentikan jika ada yang berani memutus rantainya. Hari itu, Surabaya bukan hanya menjadi kota pahlawan, tapi kota di mana suara seorang anak kecil akhirnya didengar dan dunia tak lagi menutup mata. Matahari pagi menyinari halaman sekolah dengan lembut. Suara lonceng berbunyi pelan, tidak lagi membuat anak-anak tertekan seperti dulu. Bangku taman yang dulunya sepi, kini dipenuhi tawa dan cerita. Dinding sekolah dihiasi gambar-gambar penuh. Warna hasil karya siswa bukan lagi hanya poster nilai atau target akademik,
Kayla berdiri di depan kelasnya. Rambutnya kini diikat rapi dengan penjepit rambut kupu-kupu merah muda yang dulu pernah menyimpan rekaman rahasia. Kali ini, penjepit itu bukan alat bukti, tapi simbol keberanian. Ia melangkah masuk ke kelas dengan kepala tegak. Tak ada lagi gemetar. Tak ada lagi air mata yang menetes diam-diam saat duduk di bangkunya. Guru baru yang menggantikan Bu Indah adalah sosok yang lembut, penuh perhatian, dan tahu cara mendengarkan. Di kelas itu, anak-anak bukan lagi objek hafalan, tapi manusia kecil dengan perasaan yang berharga. Bayu memperhatikan semua dari kejauhan, berdiri di sisi pagar sekolah. Dadanya penuh rasa syukur. Ia melihat anak-anak lain mulai tersenyum, saling membantu, dan tidak takut bicara di depan kelas. Guru-guru kini membuka sesi refleksi setiap akhir minggu. Tempat murid boleh bercerita apapun yang mereka rasakan, tanpa takut dimarahi atau dihakimi. Sore harinya di rumah, suasana terasa damai. Angin berhembus lembut dari jendela ruang tamu. Di atas karpet, Kayla duduk menggambar sambil sesekali bersenandung kecil. Di tangannya, krayon berwarna-warni menari membentuk gambar rumah, taman, dan langit cerah. Tidak ada lagi gambar tangan besar atau wajah menangis. Bayu mendekatinya, duduk perlahan di samping. Ia memperhatikan setiap goresan dengan mata hangat. Gambarnya cantik, sayang, bisiknya sambil mengusap kepala Kayla. Kayla menoleh, tersenyum. Senyum yang sudah lama hilang. Aku gambar rumah kita, dan ini ayah, lagi melindungi aku. Bayu menelan ludah, menahan air mata. Kamu luar biasa, Kayla. Ayah bangga sekali. Gadis kecil itu tersipu. Ia lalu memeluk ayahnya erat, tanpa rasa takut. Sekarang aku nggak takut lagi ya. Di sekolah juga seru. Bu guru ngajarin kita nyanyi, terus kita disuruh cerita lucu. Bayu tersenyum, karena kamu berani, dan karena kamu jujur. Itu kekuatan kamu. Malamnya, Dion datang ke rumah. Ia membawa majalah mingguan terkenal, yang edisi terbarunya memuat wajah Bayu dan Kayla di sampul. Judulnya besar, Suara Ayah yang Mengubah Dunia Kecil. Artikel di dalamnya bukan cerita tentang pahlawan atau kehebatan, tapi tentang cinta seorang ayah yang tak rela anaknya hidup dalam ketakutan. Dion meletakkan majalah itu di meja. "Bey, kamu tahu nggak, artikel ini udah bikin banyak orang tua mulai bicara. Ada yang ngaku anaknya juga pernah trauma sekolah. Sekarang banyak komunitas terbentuk, mereka bikin forum, undang psikolog, semua karena satu suara kecil. Yang, kamu bela." Bayu menatap majalah itu. Tangannya menyentuh sampul, lalu beralih ke pundak Kayla yang tertidur di sofa. "Gue cuma ngelakuin apa yang harus dilakukan semua orang tua, Yan. Tapi kalau itu bisa jadi awal perubahan, berarti luka ini nggak sia-sia." Di luar, bulan menggantung tenang di langit. Lampu-lampu jalan menyala pelan, menyorot jalanan sepi yang seperti sedang bernapas lega. Bayu berdiri, mendekati putrinya yang sudah tertidur. Ia menyelimuti Kayla dengan lembat, lalu duduk di sisinya. Dengan penuh kasih, ia menyentuh rambut anaknya, menyelipkan penjepit rambut kupu-kupu ke sisi telinga. Lalu ia berbisik pelan, "Terima kasih sudah kuat, Nak. Ayah janji, kamu nggak akan pernah sendirian lagi." Dan di malam itu, di tengah sunyi yang damai, suara kecil seorang anak akhirnya menggema ke seluruh negeri. Mengubah bukan hanya satu kelas, bukan hanya satu sekolah, tapi cara bangsa ini mendengar anak-anaknya.